Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh perhatian dan melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun judul khutbah Jumat kita adalah meneladani pendidikan tauhid keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puluhan tahun menanti Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya belum juga dikaruniai anak. Namun beliau tidak putus-putusnya terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Apakah doa beliau? Yaitu Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100. Setelah puluhan tahun beliau berdoa seperti di atas, maka barulah Allah kabulkan sebagaimana firman-Nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 101. Menurut Ibnu Katsir, di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat beliau berusia 86 tahun melalui istrinya Hajar yang melahirkan Ismail. Ketika anaknya mulai bertambah usia, pada saat inilah ujian terhadap Nabi Ibrahim. Apakah cintanya terhadap Ismail itu menghalangi cintanya terhadap Allah ataukah tidak? Allah ingin menguji cinta Ibrahim kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Jamaah Jumat rahimakumullah, cinta dan kasih sayang terhadap Ismail dapat diibaratkan sebagai simbol cinta terhadap makhluk yang bisa menghalangi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diperluas kepada kita, maka anak, istri, keluarga, kerabat, harta benda
perniagaan atau bisnis, jabatan, karir, rumah-rumah tinggal, atau rumah-rumah tempat tinggal adalah laksana Ismail buat kita yang bisa saja menghalangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iftaraftumuhu wa amwalun iqtaraftumuhu wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah yang bisa kita petik dari kisah agung ini adalah betapa luar biasanya Ismail, seorang remaja yang tauhidnya telah terpatri dengan sangat kokoh di dadanya. Ini tergambar dari ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Penyembelihan terhadap Ismail pun dilaksanakan. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang menggantinya dengan seekor domba. Maka dombalah yang disembelih sehingga menjadi syariat bagi kita untuk berkurban. Pendidikan seperti apa yang membuat Ismail juga meneguhkan hati ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah? Pendidikan seperti apa? Tentu saja, kehebatan Ismail itu bukanlah sesuatu yang instan. Keluar biasaan Ismail adalah buah dari pendidikan dan bimbingan dari seorang ibu yang juga luar biasa, yang telah sukses mentransformasikan kesalehan, kesabaran, kepasrahan, dan ketakwaannya kepada anak yang amat dicintainya. Dan proses transformasi itu berlangsung setiap hari, setiap detik, setiap saat. Bagaimana dengan pemuda-pemuda kita hari ini? Adakah mereka mewarisi kedahsyatan Ismail untuk bisa melahirkan generasi bertauhid luar biasa seperti Ismail? Maka diperlukan seorang ayah yang meneladani tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam dan seorang ibu yang meneladani tauhid Bunda Hajar. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan pada khutbah ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.